Jangan sampai kita tidak mau berdoa. Ada usaha, ada keyakinan, ada juga perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan setelah keyakinan, tadi meyakini Allah Maha Pengampun. Yang kedua adalah ada usaha dari lisan kita, itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kajian kita pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana telah kita sebutkan, telah kita sampaikan, yaitu bertemakan tentang ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kita itu punya dosa enggak sih jamaah? Punya enggak jamaah? Kok diem ini? Diem karena banyakkan dosa, memang enggak punya dosa ini? Iya, banyak dosa sama berarti jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kullu ibni adama khatta'un. Setiap dari hamba-hambaku itu memiliki dosa dan kesalahan. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan dari dosa seseorang yang dia lakukan, maka hendaklah dia sebaik-baik seorang yang berbuat kesalahan dan dosa untuk segera bertaubat. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang agar seseorang yang melakukan kesalahan, perbuatan dosa, agar dia segera untuk bertaubat? Pertama, karena seseorang ketika melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, memiliki pengaruh. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki pengaruh, memiliki efek. Baik efek pengaruh yang dilakukan oleh kita di dalam melakukan suatu dosa ataupun maksiat yang terjadi di dunia ataupun di akhirat nanti. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu memiliki efek. Efek itu bisa masuk ke dalam urusan dunia, di dalam berkaitan dengan dunia, atau yang kedua bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang memiliki efek nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura, dalam surat Syura ayat yang ke-30.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah suatu musibah, disebutkan musibah ini umum, bukan hanya musibah besar tetapi juga musibah kecil, sedang ataupun besar. Fabima kasabat aydikum, ini dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Apa yang dimaksud dengan sebab yang kalian lakukan? Dia adalah dosa. Sehingga dosa ini memiliki efek. Efek dalam diri kita, keluarga, ataupun masyarakat secara umum. Dunia ataupun akhirat nanti. Kenapa? Karena dosa tidaklah gratis. Sebagaimana perbuatan kebaikan pun tidak gratis. Mungkin dalam urusan dunia, ya, terkadang yang menjadikan seorang itu hatinya sempit, ya, tidak tenang, atau mungkin kalau dikatakan anak muda sekarang galau lah begitu. Ya, jadi dosa itu bisa mendatangkan kegundahan hati, kegalauan, ya, atau mungkin dalam dalam urusan yang lainnya, dalam usahanya gagal, ya. Jualan ini enggak jadi, bangkrut, ganti lagi jualan itu enggak jalan. Ya. Mungkin di sana ada sesuatu yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa sehingga memiliki efek. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Asami, beliau mengatakan, "Innila a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi dabati wa mraati." Sungguh ketika aku melakukan suatu maksiat atau aku melakukan suatu dosa, aku melihat efeknya yang terjadi pada keluarga saya. Mungkin istrinya biasanya nurut, ini enggak, ya, ngeyel. Atau suaminya biasanya biasanya baik, biasanya ya, memberikan permintaannya. Ini enggak. Biasanya suami ini baik, keinginannya dituruti. Ya ini, ya, akhir-akhir ini kok beda. Minta sate, ya, katanya nyuruh nunggu Idul Adha. Ya. Nanti Idul Adha aja, ya. Padahal dia juga dapat dari masjid. Atau mungkin istrinya, ya, ribut sama suami, omongannya kurang dijaga. Apa jenengan mas, kamu di sini modal kolor doang dulu. Nah. Atau mungkin yang terjadi pada anaknya, sebagaimana katanya beliau demikian. Sungguh aku ketika melakukan suatu dosa dan maksiat, saya langsung melihat efek yang terjadi pada keluarga saya. Ya. Anaknya biasanya nurut, ini ya, enggak nurut. Ya, enggak mau sekolah kalau enggak dibelikan motor. Habis beli motor nabrak orang. Ya. Nabrak orang, ya. Kemudian berurusan sama polisi, macam-macam. Di antara dosa. Mungkin kalau kita ketika ada seperti itu langsung menyalahkan siapa? Ya, menyalahkan yang berkaitan di situ. Wah, emang ini anak nggak bener. Kalau itu istrinya, wah emang ini istri nggak beres ini. Kalau itu suami ini model apa ini? Jarang di antara kita itu langsung introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena dosa memiliki pengaruh. Ya. Baik dalam usaha, dalam berkeluarga, atau dalam hati, yang mendatangkan ketidaktenangan. Ya. Ketika nanam apa yang enggak tumbuh-tumbuh.
Sekali tumbuh, 2 hari hilang. Belum lagi pengaruh yang akan terjadi di akhirat nanti. Belum lagi dosa yang kita lakukan itu apa? Ya, memberikan efek nanti pada hari akhirat atau ketika seorang meninggal dunia. Pernah suatu ketika, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melewati suatu pemakaman umum Jawa. Kemudian beliau menangis. Dan para sahabat yang melihat demikian, mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminina, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Kan aneh, lewat kuburan apa? Nangis. Kalau orang sekarang nangis bukan karena apa? Bukan karena ya seperti beliau, tetapi karena takut. Ya. Nangis karena apa? Takut. Kalau ini tidak. Jadi apa ditanya Utsman radhiyallahu anhu dengan apa yang menjadikan beliau menangis ketika melihat ya kuburan? Maka beliau mengatakan, saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal qabra manazilul akhirah. Innal qabra awwalu manazilal akhirah. Sesungguhnya kuburan itu gerbang pertama akhirat. Kuburan adalah apa? Ya, gerbang pertama akhirat. Faman yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa dari seseorang yang dimudahkan di gerbang pertama akhirat ini, maka berjalan setelahnya akan dimudahkan. Faman lam yanju minhu, tetapi barang siapa di gerbang akhirat yang pertama di alam kubur, dosa-dosanya banyak, belum diampuni. Apa kata Rasul? Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka waktu setelahnya menjadi lebih berat dan lebih sulit, jemaah. Itu baru di gerbang pertama. Baru di gerbang pertama akhirat. Dosa sudah memiliki pengaruh. Belum lagi di dunia ini. Sehingga pentingnya kita ya berusaha maksimal untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baik dosa yang kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin, atau dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Baik itu yang berkaitan dengan kehormatan, ataupun yang berkaitan dengan harta benda. Maka segeralah agar kita diampuni, agar kita mencari ampunan dari Allah Rabbul Alamin, sehingga mendatangkan kebaikan kita. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan menjadi beban, menjadi pemberat, dan kesulitan demi kesulitan. Sebagaimana Rasul menyebutkan, innal qabra awwalu manazilal akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama. Sehingga di sana ya, akan dibalas setiap apa yang kita lakukan. Terus apa jalan untuk mencari ampunan Allah Rabbul Alamin? Apa di antara jalan-jalan untuk mencari ampunan? Adapun jalan untuk mencari ampunan Allah Rabbul Alamin, yaitu yang pertama meyakini Allah Maha Pengampun. Ini yang pertama. Allah Maha Pengampun. Kita yakini dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keyakinan kita, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Kenapa demikian? Agar pintu taubat kita itu terbuka lebar. Ya. Ada usaha di antara usaha yang pertama, kita yakini Allah Maha Pengampun. Ya. Jangan sampai ada apa? Su'udon. Su'udon kepada manusia itu aja. Jangan. Ini Allah apa? Ya,
Seorang bersuudzon kepada Allah lebih buruk lagi. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi katakan hadisnya hasanun sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menerangkan Allah Maha Pengampun. Maknanya sebesar dosa apapun yang dilakukan kita, selama kita ada usaha untuk mencari ampunan, maka Allah akan ampuni. Karena ada yang berkeyakinan tidak demikian. Wah, saya dari muda sampai umur 60 tahun gak pernah sholat. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Daripada gak diampuni, udahlah gak sholat sekalian. Disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Nabi Adam, wahai manusia. Maknanya, ya bena Adam, ibnu Adam ya kita. Jadi kalau disebutkan anak Adam itu ya kita, ya mikir kita sendiri dulu. Jangan kita langsung nunjuknya teman. Emang teman itu anak Anda, jangan dulu. Emang jenengan nggak punya dosa atau gimana? Ya, atau nunjuknya tetangga dulu. Kita dulu sudah banyak dosa. Ya. Kemudian apa kata Rasul lanjutannya? Beliau melanjutkan, innaka da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya ketika engkau mengharapkan kepadaku dan meminta kepadaku untuk diampuni dosa-dosanya. Lihat, ada usaha sungguh-sungguh berharap dan minta untuk diampuni. Maka aku akan ampuni apapun besarnya dosamu. Apapun dosa apa yang telah engkau lakukan. Kemudian Allah lanjutkan, ya bena Adam, lau balaghat dhunubuka ananu samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosa-dosa yang telah engkau lakukan itu sebesar, ya, yaitu setinggi langit. Seandainya dosa-dosa kalian itu ditumpuk satu, dosa ini, dosa itu, dosa sama orang tua, dosa sama bapak, dosa sama tetangga, sama anak, sama suami, sama istri, sama tetangga, sama teman. Belum lagi dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kepada Rasulnya, ditumpuk sampai setinggi langit. Berapa meter itu jemaah? Ya enggak meteran lagi, sudah tinggi, sampai tinggi langit, berarti banyak dosanya. Seandainya dosa-dosa kalian ditumpuk sampai memenuhi langit, setinggi langit, apa kata Rasul? Ya Allah menyebutkan ghafartu laka, aku akan ampuni. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan dosa-dosa, ya, sampai seberat bumi. Kalau tadi ditumpuk ini apa? Kalau tadi ditumpuk sampai setinggi langit, kalau ditimbang sampai seberat bumi. Berapa ton itu jemaah? Udah nggak bisa ditimbang, seberat bumi. Ya. Kemudian tsumma laqitani, kemudian engkau mendatangku, engkau meminta, engkau ada usaha, ya, engkau menjumpaiku untuk meminta ampunan. La tusyrik bi syai'a, selama engkau tidak menyekutukanku. La ataituka bi qurabiha magfiratan, sungguh aku akan membawa, aku akan beri ampunan sebesar dosa-dosamu. Aku akan beri ampunan sebesar dosa-dosa yang kau telah lakukan. Maka jangan sampai kita putus asa. Jangan putus asa dengan apa yang sudah kita lakukan. Selama kita berusaha untuk mencari ampunan, untuk bertaubat, dan juga kita yakini Allah Maha
pengampun, maka apa? Maka kita ingat Allah Maha Pengampun. Allah akan ampuni. Selama kita ada usaha mau merubah, mau untuk merubah dari apa yang sudah kita lakukan dari dosa-dosa kita. Ya. Karena Allah tidak seperti manusia. Allah disebutkan Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Bayangkan kalau seandainya Allah itu seperti siapa? Seandainya seperti manusia, habis kita jemaah. Seandainya Allah dalam memaafkan dosa-dosa kita seperti manusia, di dalam memaafkan kesalahan seseorang, habis kita. Ya. Misalnya seorang yang ya atasan, pimpinan, ya lihat karyawannya, anak buahnya melakukan kesalahan, ya satu mungkin dimaafkan, besok diulangi lagi, salah lagi, sambil berat hati, enggak apa-apa, saya maafin, walaupun dengan berat hati. Besok ngilangin motor, wah ini jarang yang bisa maafin ini. Sudah 2 kali dimaafin, yang ketiga ngilangin motor. Dengan berat hati masih dimaafkan. Besoknya apa? Besoknya mecahin apa jemaah? Ya mecahin jendela. Wah udah, kamu besok nggak usah kerja. Begitu langsung. Bayangkan kalau seandainya Allah seperti manusia di dalam mengampuni, memaafkan dosa-dosa. Habis kita, dosa-dosa itu terlalu banyak. Sehingga Allah tidak seperti manusia di dalam mengampuni dosa-dosanya. Di dalam mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ada salah seorang ulama yang mengatakan seandainya dosa itu bisa, ya seandainya dosa itu seperti bau bangkai, maka orang nggak ada yang mau dekat sama kita. Seandainya dosa-dosa itu bisa dicium, bisa dihirup, memiliki bau seperti bau busuk, orang nggak ada yang mau dekat sama kita. Tetapi Allah masih menutupi kesalahan dan dosa kita. Bukan berarti di sini kita membiarkan apa yang sudah kita lakukan. Tidak. Kenapa? Ingat bahwa dosa itu ada pengaruh. Pengaruh di dunia dan di akhirat. Ya. Dunia usahanya berat. Ya, tadi. Nah ini yang pertama. Ya. Meyakini Allah Maha Pengampun. Yang kedua. Jalan yang kedua. Di dalam mencari ampunan, di dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa. Banyak berdoa agar kita diampuni dosa-dosanya jemaah. Karena dosa-dosa kita enggak terhitung. Ya. Aku sih dosa apa loh? Ya mungkin kalau hari ini ya ada yang mengatakan, loh saya dosa apa emang hari ini? Wah ini mungkin lupa kali. Ya. Jadi banyak berdoa dan penuh dengan harapan. Ya. Jangan sampai kita tidak mau berdoa. Ada usaha, ada keyakinan, ada juga perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan setelah keyakinan, tadi meyakini Allah Maha Pengampun. Yang kedua adalah ada usaha dari lisan kita, itu berdoa. Ya. Berdoa agar dosa-dosa diampuni. Ya. Karena dosa itu memiliki pengaruh, naudzubillah ini sama. Apapun yang sudah kita lakukan, kelak suatu saat ada apa? Ya, ada pembalasan sehingga untuk kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan doanya cuma nyari dunia terus. Usahanya lancar, umurnya panjang, apalagi cepat kaya. Doanya dunia terus. Lupa doa urusan akhirat. Ini paling jenengan doanya apa sih, pengen
sehat terus, umurnya panjang, nanti dikabulkan umurnya panjang sampai hari kiamat mau. Ya. Jadi apa? Ya, doa di antara yang yang baik atau doa yang utama, kita berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Jangan pernah merasa bosan dengan doa-doa. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Baik sudah dikabulkan ataupun belum dikabulkan. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah tuh nggak ada ruginya. Ada ruginya orang doa? Ada nggak? Nggak ada. Kalau orang usaha mungkin ada rugi. Orang jualan bukan rugi aja, modal aja nggak dapat. Tetapi dalam berdoa tidak ada ruginya, mau itu dikabulkan atau belum dikabulkan. Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah sebagai ibadah, sehingga tidak ada yang namanya rugi dalam berdoa. Dan kita diperintahkan untuk banyak meminta. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan apabila hambaku bertanya kepadaku, meminta kepadaku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doanya. Aku pasti akan mengabulkan doanya. Tetapi ingat dengan apa? Dengan ayat selanjutnya Allah sebutkan, falyastajibu li wa liyu'minu bi. Penuhi panggilanku, penuhi perintahku, tunaikan perintah-perintahku. Maka ketika Allah berjanji, di sana ada suatu jalan agar dikabulkan doa-doa kita. Barangkali doa kita yang belum dikabulkan itu karena apa? Karena kita belum maksimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya ayat setelah Allah berjanji mengabulkan, falyastajibuli. Dan penuhilah perintah-perintahku. Barangkali kalau doa-doa kita belum dikabulkan, karena mungkin kita belum maksimal. Kita masih apa? Masih banyak melalaikan perintah-perintah Allah. Tetapi tentunya kita terus meminta, berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, atau dalam kita meminta urusan dunia. Kenapa? Karena berbeda dengan manusia. Kalau Allah semakin banyak diminta, ini ibadah dapat pahala. Kalau manusia semakin banyak diminta, kesel nggak jemaah? Kesel nggak? Yo kesel, marah. Ya, datengin rumahnya, Pak. Saya belum makan nih Pak, 5 hari. Loh kok masih hidup sih? Gitu. Jadi kasih 50.000, besok datang lagi. Itu biasanya udah ngasih, udah berkurang itu. Wah, kemarin nggak dikasih 20.000. Besok datang lagi, minta lagi. Wah, udah 2 hari kok masih minta, kasih 10.000. Hari keempatnya 2.000. Hari kelima bukan uang, sendal yang melayang. Kenapa? Terlalu sering. Manusia begitu, wajar memang manusia itu memiliki sifat bakhil. Semakin banyak diminta, nggak senang. Jangankan mau diminta, kadang-kadang mau diutangin aja susah banget tuh. Di WA nggak dibales, itu centang 1 terus, kali 2 nggak ganti-ganti tuh warnanya. Kalau nggak ganti-ganti kan berarti belum dibuka ya, kan begitu. Ya, oh ini nggak usah dibuka, paling mau minjem dia nih. Ya. Ketemu pura-pura nggak lihat, dicegat dari depan, afwan saya sibuk, padahal tahu nih. Itulah manusia, semakin banyak diminta ya nggak senang.
Berbeda dengan Allah, semakin kita banyak berdoa, diminta, maka itu adalah ibadah. Ya. Makanya manusia kan enggak ya jauh ya dengan Allahu Rabbul Alamin. Kalau manusia kalau enggak diminta malah senang, betul. Justru Allah kalau enggak diminta Allah murka. Rasul mengatakan man lam yas'alillaha ghadiba alaihi. Barang siapa yang enggak mau minta, enggak mau doa kepada Allah, Allah murka, sombong amat nih manusia, begitu. Tapi kalau manusia justru senang kalau enggak diminta, betul. Ada orang minta sumbangan. Ini rumahnya jenengan ini nomor 5 misalnya. Itu yang minta sumbangan dari nomor 1 tuh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, giliran ke rumahnya jenengan dilewati nomor 5. Ternyata rumahnya jenengan dilewati, mungkin yang alhamdulillah saya dilewatin, malah senang, ya. Malah apa? Malah senang. Jadi banyak berdoa. Di antara doa yang mustajab adalah kita meminta ampunan, terkhusus lagi di bulan Ramadan. Makanya Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya, Rasul naik mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali. Setelah mengucapkan amin, Rasul pun mengatakan, ya, rogima anfu rojulin, celakalah seseorang, man adraka ramadhana falam yukfar lahu. Umurnya sampai di bulan Ramadan tetapi enggak dapat ampunan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan ampun, kok enggak dapat ampunan, ini rugi. Bukan hanya perbuatannya saja, sudah sholat, sudah puasa, tetapi juga berdoa. Kenapa? Hakikatnya orang yang usaha tanpa adanya doa itu sombong. Atau sebaliknya doa terus tapi enggak ada usaha, ya mustahil. Gimana doanya kenceng tapi nggak ada usahanya. Dua-duanya ada jalan untuk mendapatkan ampunan. Yang pertama tadi, di antaranya kita melaksanakan perintahnya dan doa. Ya, dan kita berdoa. Sehingga dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita, bukan hanya sekedar kita sudah sholat tetapi melupakan untuk ya berdoa. Maka kita lihat Rasul pun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai menjadikan kita itu apa? Kita itu bosan. Lah saya udah berdoa ya pengen cepat nikah. Sudah 2 minggu belum dikabulkan. Baru 2 minggu. Ya. Baru 2 minggu. Maka tadi mungkin belum maksimal dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi berdoa di sini jangan sampai bosan. Ya. Lihat, bayangkan iblis jemaah. Tahu iblis jemaah? Tahu? Kenal? Hah? Oh enggak. Iblis dalam berdoa jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Itu doanya disebutkan dalam Al-Quran, doanya siang malam. Berdoa itu siang malam, enggak pernah bosan. Cuma doanya apa? Doanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Doanya, ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan manusia. Itu doanya yang setiap waktu dibaca. Ya. Itu iblis jemaah. Masa kita itu kalah sama iblis? Iblis doanya minta panjangkan umurnya. Kemudian Allah jawab ayat setelahnya, ayat yang ke-37, qala fa innaka minal mundzirin. Sungguh permintaanmu sudah dikabulkan. Maknanya iblis umurnya panjang sampai hari kiamat. Makanya jenengan kalau doa jangan cuma pengen umur panjang doang. Khawatir dikabulkan nanti kayak iblis gimana? Mau nggak antum umurnya sampai hari kiamat? Nggak mau, ya udah pendek mau.
Bagaimana? Sampai hari kiamat nggak mau pendek juga nggak mau. Pengen yang gimana nih? Pengen yang berkah ya jemaah. Nah, jadi apa? Banyak berdoa. Ini yang kedua, jalan untuk menggapai ampunan. Sekarang yang ketiga. Karena untuk mendapatkan ampunan ini bukan hanya sekedar apa? Ya, sekedar melamun. Cuma sekedar berharap, tidak ada usaha. Usaha yang ketiga adalah bertobat. Usaha yang ketiga bertobat. Ulangi, tadi yang pertama apa jemaah? Yakin Allah Maha Pengampun, agar kita itu tidak suudzon. Yang kedua apa? Suaranya nggak jelas ini. Iya, berdoa. Yang ketiganya bertobat. Yang ketiganya bertobat. Bertobat dari dosa yang mana? Manusia memiliki dosa-dosa bermacam-macam. Di antara dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berkaitan dengan hak Allah ataupun yang kedua dengan hak manusia. Dan ini cara tobatnya berbeda. Kalau orang sekian tahun gak pernah sholat, dia dosanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertobat sekarang rajin sholatnya, selesai. Sebelumnya nggak pernah puasa Ramadan, kemudian sekarang bertobat, rajin puasanya, selesai. Tetapi dosa yang dilakukan kepada sesama anak Adam, sesama manusia enggak selesai. Belum. Kenapa? Dosa ada dua macam. Dosa yang dilakukan, yang dia melakukan dosa kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Adapun dosa yang dilakukan kepada manusia enggak cukup. Saya tobat enggak korupsi. Uangnya pulangin. Begitu. Saya tobat. Tobat dari apa? Saya pernah ngambil sendal di masjid. Sendalnya mana? Pulangin. Itu karena hak sesama manusia. Saya tobat pernah menfitnah teman saya itu. Enggak cukup kau minta untuk dihalalkan. Enggak cukup dengan kita tobat selesai, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Kalau yang dilanggar adalah hak Allah, selesai. Tetapi bertobat dari hak yang dari hak manusia enggak cukup. Ya, tidak cukup. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya yang sesuai dia pahami. Al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut dari kami adalah yang enggak punya harta, usahanya gagal, tutup, gulung tikar, tikernya juga sekalian digulung, ya, saking apa, ya, saking bangkrutnya begitu. Ternyata Rasul bukan itu yang dimaksud dari umatku yang bangkrut, bukan itu. Rasul mengatakan al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa saumin. Umatku yang bangkrut nanti di hari kiamat, yang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. Ini kan rukun Islam semua nih. Kenapa kok bisa bangkrut padahal dia membawa pahala puasa, zakat, haji dan ya, sholat, puasa, zakat dan haji? Kenapa bisa bangkrut? Kemudian Rasul melanjutkan, Qad aman syatama hadza, datang orang yang pernah dulu dia hina, datang orang yang pernah dicaci. Wajah aman dolama hadza, datang orang yang dulu di dunia dizolimi, datang orang yang dulu pernah dia pukulin tanpa hak, datang orang yang pernah diambil hartanya tanpa sebab, dan datang orang-orang yang pernah dia fitnah sampai paling berat nyawa.
Jadi bayar utangnya di mana? Di akhirat jemaah. Bayar utangnya di mana? Di akhirat. Maka jangan senang kalau apa? Kalau orang yang kalau kita misalnya punya utang sampai sekarang nggak bayar, jangan senang. Justru lebih berat nanti bayarnya di akhirat. Justru lebih berat bayar utang di akhirat. Kenapa? Kalau utang di dunia bayar dengan harta, bayar dengan harta. Makanya Rasul mengatakan orang ini bangkrut. Datang orang-orang yang dulu di dunia pernah dizalimi dengan macam-macam kezaliman yang dia lakukan. Apa Rasul lanjutannya? Fayukhadu min hasanatihi. Diambil dari pahalanya. Diambil dari pahalanya. Oh ya, kamu dulu pernah saya fitnah, ya udah saya bayar dengan pahala sholat saya. Ya kalau satu orang, kalau se-RT ngantri itu sama kayak ngantri minyak goreng gitu. Untuk bayar minta hutang. Jadi jangan salah, jangan senang kalau kita belum selesai urusan dunia itu. Maka lebih ringan di dunia daripada bayarnya di akhirat nanti. Dibayar lewat pahala sholatnya, susah payah sholat wajib 5 waktu. Subuh-subuh bangun ngantuk-ngantuk, jalan ke masjid. Ternyata pahalanya buat bayar. Pahalanya buat orang. Ternyata pahala sholatnya habis. Dan orang yang dizalimi belum selesai. Fayukhadu min hasanati, diambil dari pahala yang lain. Dari zakatnya. Sudah susah payah kerja siang malam pagi sore. Kaki jadi kepala jadi kaki saking semangatnya. Sampai bisa bayar zakat, pahalanya buat bayar hutang. Rugi enggak ini jamaah? Rugi. Sampai pahala zakatnya habis, sedangkan orangnya yang dizalimi masih ada. Fayukhadu min hasanatihi, diambil dari pahala puasanya. Sudah sebulan full, biasanya jam 6 pagi sarapan sepiring. Ini harus nahan selama sebulan. Biasanya siang-siang begini bisa minum minum es seger, tahan. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat orang yang dizalimi. Sebulan full pahalanya habis, naudzubillah itu. Kemudian orang yang dizalimi masih ada. Fayukhadu min hasanatihi, diambil dari pahala hajinya. Sudah nunggunya lama, yang reguler ya. Berapa tahun sekarang Pak? 20 tahun, 21 tahun. Semarang. Udah nunggunya 21 tahun. Nabungnya bertahun-tahun, pahalanya habis. Pahalanya buat orang, bayar utang. Sudah nunggu sekian tahun sampai sampai berat, ternyata pahalanya buat orang. Kemudian Rasul melanjutkan hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih. Sampai ketika pahalanya semuanya habis dan orang-orangnya masih sisa yang dizalimi, belum bisa dibayar dengan pahala, maka dibayar dengan dosa. Orang yang dizalimi diambil dosa-dosanya. Enggak apa-apa, kamu enggak bisa membayar pahala. Saya kan punya dosa. Untuk melunasi perbuatan dosamu, monggo dosa-dosa saya ambil buat jenengan. Sudah dosanya sendiri banyak, ditimpakan dosanya orang. Sudah dosa-dosa sendiri saja belum tahu, ditambah dosanya orang. Naudzubillah ini. Maka Rasul melanjutkan faturihat ila nar, sampai akhirnya orang ini pun lemparkan ke api neraka. Naudzubillah. Itu yang bawa pahala. Maka gunakan kesempatan hidup ini yang berkaitan dengan dosa-dosa sesama manusia sebelum datangnya hari di mana harta sudah nggak ada harganya.
Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kanat madlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki perbuatan yang berbuat zalim kepada saudaranya, min irdin au malin au syai'in, baik itu urusan kehormatan ataupun ya harta ataupun nyawa, darah dan seterusnya. Apa kata Rasul? Falyatahallalhu minhul yaum. Cepat-cepat minta dihalalkan, diselesaikan. Nanggung tat nanti Idul Fitri 2 minggu lagi. Siapa yang jamin jenengan umurnya sampai 2 minggu lagi? Rasul mengatakan falyatahallalhu minhul yaum. Segeralah untuk minta dimaafkan, diselesaikan, dihalalkan. Kenapa? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhama. Sebelum datang hari di mana dinar dan dirham sudah nggak ada harganya. Kenapa? Karena bayarnya sudah pakai pahala. Ngambilnya sendal, bayarnya pahala. Ngambilnya uang, bayarnya pahala. Menfitnah lewat lisan, bayarnya pahala. Sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah nggak ada harganya lagi. Makanya gunakan kesempatan ini agar kita mendapatkan ampunan. Ya, agar kita mendapatkan ampunan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, beramal soleh. Yang keempat di antara jalan ya agar kita diampuni adalah apa? Ya, beramal soleh. Ya, kenapa? Karena amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu, selama bukan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Ya. Kenapa? Karena ya dosa-dosa ya dihapus dari perbuatan amal soleh, selama ya tidak ada yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa-dosa yang dilakukan untuk apa? Diri sendiri. Maka ya, yang keempat adalah dengan kita beramal soleh. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Toha, ayat yang ke-82. Surat apa? Toha ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Dan sungguh aku maha pengampun. Liman taba, untuk orang-orang yang segera bertobat. Lihat. Liman taba, orang yang segera bertobat. Wa amana, beriman, meyakiniku. Aku maha pengampun. Wa amila salihah, dan beramal salih. Itu. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Summah tada, kemudian aku beri petunjuk dan hidayah. Aku berikan hidayah. Ini jalannya jemaah. Ini jalannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Kiat untuk mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa kita. Berusaha menjauhi perbuatan syirik. Berusaha menjauhi perbuatan kesyirikan. Putus. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hadis tadi di awal, ya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa manusia setinggi langit, seberat bumi, selama tidak berbuat syirik, ya, selama tidak berbuat kesyirikan, maka Allah akan ampuni. Kenapa? Karena dosa kesyirikan ini, ya, Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa Allah katakan, innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Ya. Apa itu syirik Ustaz? Kok ngeri banget nggak diampuni? Penghalang diampuninya dosa karena dia telah menyekutukan Allah, menduakan
Ya, menduakan siapa? Menduakan Allah. Ya, kalau yang diduakan siapa? Istri boleh. Dengan apa? Dengan syarat, dengan begitu. Tetapi kalau diduakan Allah itu dosa besar sehingga ya terhalang diampuni dosanya karena perbuatan kesyirikan. Ya. Sholatnya benar menghadap kiblat, doanya benar sesuai, tetapi keluar masjid mintanya kepada siapa? Mintanya kepada orang yang sudah mati. Datang kemana? Datang ke kuburan keramat orang yang sudah mati. Barusan doa minta kepada Allah di masjid, kok setelah keluar masjid mintanya ke siapa? Ke orang mati. Ini namanya perbuatan kesyirikan, menduakan Allah. Ya. Hajinya benar ke Mekah. Tetapi ketika mengharapkan keberkahan lewatnya jimat. Ini namanya apa? Menduakan Allah. Ya. Maka yang kelima adalah dengan kita berusaha untuk menjauhi perbuatan kesyirikan. Kenapa? Kesyirikan ini sebagai penghalang dari ya diampuni dosa-dosa. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang kiat-kiat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Karena dosa yang kita lakukan akan memberikan efek, baik efek kita di dunia, kehidupan di dunia, dan kehidupan nanti setelahnya. Ya, kemudian yang keduanya adalah kiat untuk mendapatkan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai pengampunan dosa untuk kita semuanya, sebagaimana Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan semoga ya menjadikan kita semuanya orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada yang mau ditanyakan? Jamaah silakan. Ya, yang mas-mas barangkali ada yang mau ditanyakan, yang akhwat, ya ibu-ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Kalau saya senang biasanya pertanyaannya yang melewat kertas. Saya baca dulu, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak saya lewatin gitu. Cukup? Kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.